Kurang ajar, ada sosok yang halangi Indonesia maju, terus mundurkan NKRI. Jokowi benar-benar marah, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun guys, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton, guys. So guys, seperti biasa, hari ini kita akan reaction kepada salah satu tajuk yang mana sangat-sangat menarik, yaitu kurang ajar, ada sosok yang halangi Indonesia maju, terus mundurkan NKRI. Jokowi benar-benar marah, guys. Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Jurnal Radio, guys. Jadi guys, jangan lupa berikan dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel ini. Banyak info dan juga pengetahuan asas kepada Indonesia yang mana kita dapat saksikan dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, guys. Jadi guys, tanpa membasa-basi, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1, guys. Belak-belakan Luhut sebut ada yang tak suka Indonesia jadi negara maju. Belak-belakan ya guys. Alif di siwar.com. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Ngurus 6 juta Bapak orang Presiden. dengan ngurus 270 juta orang, ngurus satu pulau, ngurus 17.000 pulau, ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh lagi. Ya nggak sama lah. Agenda besar bangsa kita meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Jangan ada pernah bermain-main, guys. Bilangnya Bapak Jokowi. Ada jelek sana, jelek sini. Padahal kalau ini kita lola bersama-sama, itu membawa kesejahteraan pada bangsa ini. Ini kungfunya itu macam itu langit ke ketujuh itu. Saya karena nggak ada urusan aja, saya udah capek juga lihat karena saya lelah. Saya bilang Presiden, Pak, kalau nggak dipecat nggak bisa Pak. Nah gimana Pak? Semua peraturan ada, masih juga nggak jalan. Jadi gimana? Pecat. Ya saya doain Anda supaya satu ketika masuk pemerintahan tuh rasain. Nah. Beberapa hari yang lalu, Opung Luhut sempat membuat gempar media dengan menyebut pihak yang tak ingin Indonesia bangkit. Apalagi di periode Jokowi telah banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini. Betul. Mulai dari pembangunan infrastruktur merata, BBM satu harga, pengambil alihan Freeport dan Vale, hingga pengolahan nikel dan sawit secara mandiri. Secara Mereka mandiri, yang guys. oleh pemerintahan Jokowi pasti sedang menanti kapan negara ini diterpa isu negatif hingga mudah dijatuhkan. Dan saat itulah keyakinan menjadi negara maju cuma sekedar mimpi. Mereka yang berputus asa karena HTI FPI dibubarkan dan gagal ditunggangi, kini juga harus terpukul karena suara aktivis dan akademisi terasa ompong. Ini semua karena rakyat mayoritas bersatu ada di belakang Jokowi. Rakyat bersatu, Meski harus guys. dikatakan buzzer atau cebong, kita tetap pantang mundur menyuarakan kebenaran. Akibat frustasi mereka menumpuk hingga menjadikan panggung corona untuk menimpahkan kekesalan pada pemerintah. Ironisnya, oposisi dari dalam ini diduga bersekutu dengan pihak dari luar yang tak ingin Indonesia maju. Mungkin juga tak ingin Indonesia keluar dari corona. Sebelumnya dilansir dari Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyaknya potensi yang dimiliki. Bisa Hal ini menjadi negara disampaikan maju, dalam guys. podcast bersama Deddy Corbuzier. Awalnya Deddy Corbuzier menyinggung mengapa Indonesia tidak mencontoh Singapura dalam mengelola bisnis hingga menangani COVID. Namun kata Luhut, saat ini ada negara maju yang tak ingin Indonesia menjadi negara maju juga. Ada negara maju yang tidak ingin Indonesia maju, guys. Wow. Meski tidak menjelaskan lebih jauh alasannya, Oke. Luhut menegaskan kalau sebenarnya negara-negara maju tidak mau negara berkembang menjadi maju. Semuanya harus dicapai dengan usaha sendiri. Sampai begitu sekali ya, guys. Rasa iri kepada negara Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memang sangat-sangat kaya dari segi sumber alam, infrastruktur, dan kita nampak pembangunan daripada Bapak Jokowi telah menunjukkan bukti
mengikuti kemajuan di situ ya guys. Kata Luhut, negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi maju. Aduh. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat negara jadi maju, ya nggak akan jalan. Orang suruh hajar kita terus, kata Luhut. Saya ulangi, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Iya betul. Karena saya mengalami bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita tidak maju. Dan itu fakta, kata Luhut. Luhut menegaskan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan Singapura karena perbedaan jumlah penduduk hingga luas geografis. Iya betul. Kata Luhut, ngurus 6 juta orang dengan 270 juta orang. Tidak ngurus sama. satu pulau dengan 17.000 pulau. Ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh, gak samalah. Tidak Berbeda. sama. Betul. Meski berbeda, Luhut mengatakan Indonesia juga belajar dan mengadopsi penanganan yang sesuai dari Singapura. Lantas dirinya pun menyebut Indonesia juga bisa saja maju seperti Singapura. Indonesia mempunyai banyak potensi dan sumber daya manusia yang intelek Betul. untuk mendukung hal tersebut. Kata Luhut Binsar, dulu zaman Orde Baru kita sebetulnya bisa, tapi kelamaan saja Orde Barunya. Perkataan Luhut ini menarik untuk direnungkan ketika dia mengetahui potensi yang dimiliki Jokowi. Memang harus kita akui, di balik korupsi gila-gilaan era Soeharto ada kesuksesan swasembada pangan yang ditorehkan. Sama dengan Jokowi yang ketika di blacklist sawitnya oleh Eropa, seketika Di menyulap blacklist, sawit guys. jadi bahan bakar dan mengolah nikel untuk baterai kendaraan listrik. Kualitas ini tidak dimiliki oleh presiden lain selain Soeharto dan Jokowi. Kita harus akui itu. Beda dengan SBY, kalau ditekan mungkin tambah melempem, panik, dan amburadul. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya penuh kepada pemerintahan Jokowi. Meski terkadang beberapa kebijakannya tidak konsisten Kita mesti atau percaya guys. blunder. Kita juga patut curiga kalau ada orang di lingkarannya yang tak ingin negara ini keluar sebagai pemenang Tidak dan sepatutnya. bangkit dari pandemi. Makanya, seperti beberapa artikel yang sering saya tulis, jadikanlah pandemi ini sebagai ajang pengembangan diri. Ketimbang mengeluh soal PPKM, penanganan corona dan sebagainya, kita asah kemampuan kita di bidang IT. Kalau perlu mempelajari bisnis startup. Contohlah Cina yang saat ini surplus banyak setelah tertekan dan minus. Ini karena sudah banyak ratusan startup unicorn yang menopang perekonomian. Bandingkan saja dengan Indonesia yang baru ada 5 unicorn. Semoga saja Indonesia bisa keluar dari pandemi. Amin, Mari amin. kita serentak bersama-sama bersuara mendukung Insya Allah. kebenaran, mensosialisasikan vaksinasi, dan saling menyemangati untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Betul. Bersama kita wujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Begitulah kura-kura. Amin, amin. Bagaimana menurut Anda? Oke guys, demikianlah sebentar tadi penerangan admin daripada channel Jurnal Radio guys, di mana kita melihat bahwa kurang ajar ada sosok yang halangi Indonesia maju, terus mundurkan NKRI. Jokowi benar-benar marah guys. Dan apa yang kita dapat saksikan di dalam video tersebut, yaitu ya apa yang kita telah reaction, ialah bahwa ada negara ataupun sosok yang ingin menghalangi Indonesia daripada terus maju guys. Dan apa yang kita dapat saksikan bahwa apa yang dikatakan oleh admin, Indonesia ini memang sangat-sangat kaya dari segi sumber daya manusia dan juga dari segi sumber alam, geografinya, infrastrukturnya. Dan apa yang kita dapat saksikan bahwa Bapak Jokowi benar-benar merancang guys pembangunan, infrastruktur, investasi, apa sahaja. Dan apa yang kita dapat saksikan baru-baru ini, yaitu Bapak Presiden telah mengumumkan telah membuat satu blok ekspor biji nikel ke Eropa. Dan itu merupakan salah satu bukti yang mana kita dapat saksikan bahwa biji nikel ini akan dapat diseragamkan, bahwa Indonesia akan dapat membentuk ataupun mandiri, maksudnya mengurus daripada apa yang dilakukan perancangan daripada Bapak Presiden Jokowi. Jadi guys, apa yang saya dapat katakan bahwa Indonesia patut orang kata nampak kemajuan. Dia nampak kemajuan bahwa Malaysia pun orang nampak macam saya lah, bahwa maksudnya kita nampak bahwa Indonesia ini akan terus maju dengan beberapa lagi perancangan. Kita dapat saksikan bahwa pandemik yang dialami di Indonesia terus turun dari segi grafnya guys, maksudnya kesehatan, SOP-nya, peraturannya, maksudnya rakyat Indonesia benar-benar mengikuti segala perancangan. Sebab kita dapat saksikan bahwa apabila pandemik ini dapat dijadikan sebagai salah satu orang kata pengurangan pandemik itu, kita dapat jadikan bahwa operasi sistem perniagaan, apa sahaja pembangunan dapat diteruskan dengan lebih baik. Jadi guys, kenapa ada negara daripada luar rasa macam iri kepada negara Indonesia,
Sebab Indonesia ni antara negara yang mempunyai penduduk yang sangat-sangat besar, sangat-sangat ramai, dengan jumlah pulaunya, dengan jumlah penduduknya. Memang ya betul, kita nampak ada sesuatu yang menghalangi. Jadi apa yang saya dapat saksikan ialah kita akan terus sama-sama mendoakan supaya negara Indonesia akan dapat terus maju, guys. Itulah pendapat ringkasan daripada Uncle. Apa pendapat anda bubuh di ruangan komentar. Kita akan sesama berbagi maklumat supaya kita dapat saksikan bahwa info dan juga maklumat ini akan dapat sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bagi Uncle, bahawa daripada negara Malaysia kita akan dapat sama-sama saksikan, dijadikan sebagai ikutan, dijadikan sebagai satu contoh supaya kita akan sama-sama maju dan melangkah ke hadapan, insya-Allah. Jadi guys, itu sahaja daripada Uncle, pendapat, opini dan juga sebagainya. Apapun, insya-Allah kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan video-video yang lebih menarik, info dan juga pengetahuan yang dapat Uncle kongsikan melalui daripada reaction Uncle. Sehingga dengan itu guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.